Halo Cah, jaga kesehatan selalu Cah. Pokoknya semangat untuk cari ilmu di hari ini, dan kemudian selalu bangun silaturahmi. Ini pagi ini aktivitas Omili. Pagi ini sarapan bareng teman-teman studio. Ada salah satu circle yang kepingin ketemu. Terus ntar lanjut sambil jalan ya Kak? Sambil jalan ya Cah. Ini ntar lanjut ngobrol dengan teman-teman, terus nanti agak siang dikit jalan ke Solo karena ntar jam 4-an rencana teman-teman mau ngajak makan sore di Solo. Nanti dijemput salah satu partner kerja Mas Sutar, terus habis itu paling sampai usai maghriban bareng di Solo, terus langsung pulang lagi ke Semarang. Nih Cah, teman-teman dari circle-nya Mas Ajum. Tak kenal ke aku ngopening guys. Pokoknya berani bersemangat kayak Rifa, Isna, Ajum, Inam, kayak Wahyu kayak juga wedang. Terus karo pendamping Kak Anis, Ica. Jadi ingin aktivitas setiap hari ya begini nih. Pagi sarapan bareng teman-teman. Siap pisan nih sarapannya bisa langsung. Oh yes. Wah siap. Ica sarapan. Sing nyiapke tadi teman circle dari tempatnya Mas Ajum, dari tempatnya Rifa, yang nyiapin Rifa, tapi ngasih info ke pengurusnya Rumah Sasongko, terus tinggal pesen aja, terus ambil ngeteh teh jahe Cah iso-iso wis Omili ngetutke wis. Intinya perintahnya dari Mas Ajum apa, Omili ngikutin aja. Perintahnya dari Rifa apa, Omili ngetutke. Seolah-olah Omili disuruh jadi mentor, itu seolah-olah Cah hasilnya tenan tak kayak Cah. Hasilnya tenan mereka yang jadi gurunya Omili. Setiap hari begitu, apa yang dikerjakan Omili itu sebenarnya belajar terus. Aku bersyukur karena sekarang ini anakku yang nomor 1 ini, Anis ini, terus berproses dan alhamdulillah ini jadi sahabatku di rumah, sahabatku di mana-mana, ngobrol juga alhamdulillah nyambung terus. Kalau dulu Cah, ini anak 1 ini sama bapaknya aku itu ya berkelahi terus setiap hari, dan itu biasa di mana-mana. Itu karena sama-sama pemabuk Cah. Dulu Cah maksudnya. Sekarang enggak yo. Dia sudah punya anak 2. Dia kan sudah mulai rasa malunya sudah mulai ada. Tapi itu alamiah kan, hidup itu begitu. Cah, sementara itu dulu aku mau mengikuti perintah Mas Ajum sama Rifa sama Isna itu, mengikuti aturan main mereka. Aku izin dulu, nanti lanjut ya, ini aku opening dulu. Nanti ikuti aktivitas usaha hari ini. Semangat ya Cah. Halo Cah, tak lanjut ya Cah. Iki aku mbajak narik Mas Rifa karo Cah Bagus Inam kae. Cah, kita ngobrol proses kreatif mereka ya di dunia visual yang sekarang sudah mulai mencapai titik terbaiknya dia. Jadi tak balik ya Cah, sambil karena tadi di ruangan, sekarang aku ganti posisi pindah di namanya RKB. RKB itu ruang kerja bareng. Cah, tak balik saya istilah. Iki tak balik Cah, iki suasanane tak dudu isik sedelo. Iki gue bar ngobrol karo Rifa, ngobrol karo Inam. Iki suasanane saiki. Cah do masak-masak. Ki arep do ngopo Cah? Bikin konten. Oh. Macam tolong bikin. Iya ada nggak YouTube channel Cah nggak bindok ya konten ki ning kene kayak Mas Faisal sing madegani saling berguru, ana Mas Berli circle coworking space kuwade duwe bocah 19 kae siji pengusaha properti Cah ki asmane Mas Wuwuk. Siap. Ini masuk di TV mana nih? TV rewo-rewo. Wis terus ki. Aku tak ngobrol karo Caca kae. Ki Cah. Konten dina iki adalah proses kreatifnya Inam. Inam ki nam cerita proses kreatif Inam kok terus iki pendampingi jenenge Rifa. Kok mbok pake ya, Pak? Kanggo
Nggone om ilik lho, Pak. Konten iki lho, Pak. Ora ming sekadar rewu-rewu ngawur ngomong tok ora bareng. Iki cerita proses kreatifmu ketika apa gabung ning gone belajar ning om ilik ning gone jaringan rumah usaha cerita Oke, kenalkan dirimu. nama aku Inam, aku dari Imagine Box Studio. Siap. Asalku dari Kecamatan Tengaran, di dekat Salatiga. Rata Bantersit Aku berasal dari desa yang ada di Tengaran sana, di dekat Salatiga. Nah, proses kreatifku itu dimulai ketika aku mulai masuk magang lewat platform karir anak di Rumah Sasongko. Ya. Nah, kemudian ketika masuk itu banyak perbedaan culture lah yang ada di desa sama di sini. Dan kemudian ketika awal-awal aku masuk itu kan sebenarnya aku juga sedang penyesuaian dan banyak sekali kekurangan yang langsung terbuka gitu. Dan yang pertama adalah bau badan. Ya itu karena sebelumnya tuh aku juga nggak pernah diingatkan soal bau badan itu, jadi mungkin mindsetku juga yang belum benar dan aku menganggap itu sebagai sesuatu yang ini nggak apa-apa, kalau bau itu nggak apa-apa gitu. Terus ternyata ketika aku bisa memperbaiki bau badanku, ya aku tampil lebih percaya diri dan aku diingetin sama Om Milik tuh cukup keras juga. Iya cerita waktu kowe karo Milik diingetke ngono ki aku yo lali malah lali. Itu tuh sebenarnya ketika beberapa hari aku masuk ke Imagine Box di dalam ruangan, cuman pada saat itu tuh aku masih belum konsisten memakai pewangi, pakai deodoran itu. Nah, kebetulan pada hari itu tuh aku lupa karena terburu-buru kesiangan juga bangunnya, dan ternyata ketika Om Milik masuk ke ruangan langsung ya itu diingetin secara intonasinya tinggi. Ya itu langsung aku berpikiran kok ada orang yang segala ini gitu. Tapi itu langsung jadi titik awal perubahan diriku sih. Aku mulai memperbaiki penampilanku, memperbaiki diriku. Aku tuh kurang rapi, kurang merawat diri, tidak memperhatikan yang ada di diriku tuh apa sih yang harus tak perbaiki. Nah, dari situ aku mulai memperbaiki mindsetku, penampilanku, terus entah itu cara ngomong, bertingkah laku, ketika berinteraksi dengan sesama tuh secara tidak langsung tuh akarnya dari situ sebenarnya. Bocah bahasane wis saiki keren cah desa, cah Tengaran, sekolah SMK Tengaran, waktu itu magang ya. Magang. Kami dan kita gulawentah atau kita temani lah, kita latih itu, dan ternyata saiki cah deloki cah gitu pakaiannya keren kok ngono. Ya Allah. Tuh, lah saiki takkan pendampingi. Pak cerita Pak bahwa apa proses kreatif yang sudah dilakukan oleh adimu siji iki Inam. Inam kowe sing mepet le. Oh nggih. Mepet nih. Ben kita saling mencintai. Mungkin nempel gitu loh. Penting jo nafsu ya, Cah. Cerita Rifa. Oke. Awal-awalnya kan Inam bergabung sama Imagine itu kan juga baru-barunya Imagine bergabung dengan komunitas. Nah, tiba-tiba Mas Anis memberi arahan, "Fa, ini kamu dapat anak magang ya, aku titip anak magang gitu." Nah, dari Imagine sendiri pun kaget loh, kita orang baru kok tiba-tiba dikasih anak magang gitu loh. Tapi dari situ ternyata si Inam ini pas bergabung, saat awal bergabung itu juga benar-benar orang yang santun. Nah, suatu ketika kan tadinya aku satu ruangan tidak sama Inam. Nah, setelah Inam bergabung tuh atmosfernya berbeda. Atmosfernya berbeda. Apalagi di tempat itu ada kipas angin yang langsung mengarah ke kita gitu loh. Bau badan. Nah, suatu ketika sih adalah kunjungan dan ada Om Milik juga di situ menyebutkan
bahwa ruangan ini bau. Nah, aku inget banget. Ruangan ini bau. Ruangan ini bau. Ruangan Beneran ini. ya? Iya, iya. Oh, aku lali. Ruangan ini bau. Aku tahu siapa orangnya, tapi aku nggak mau nyebut gitu. Dan kita juga semua tahu bahwa yang bau itu pasti si Inam. Nah, dari situ emang dari situ emang apa ya, bahwa bau badan itu tidak hanya mengganggu apa ya, bau badan itu ternyata mengganggu itu loh, mengganggu pekerjaan kita yang tadinya berpikir jernih di pekerjaan, tiba-tiba ada bau yang menyengat kan pasti terganggu gitu loh. Nah, dari situ kita juga belajar bahwa bau badan teman kita itu juga harus diingatkan. Nah, itu sangat penting banget karena tujuannya biar si yang bau badan ini juga bisa improve. Dia mau merawat dirinya sendiri gitu sih. Nah, dari situ Inam juga mulai sadar bahwa wangi itu penting ya. Terus aku udah pakai parfum Mas, itu salah ternyata. harusnya deodoran, harusnya tuh kita pakai deodoran karena kan kalau parfum biasanya di baju, lebih ke baju atau leher ataupun tangan gitu. Bukan di ketiak. Nah dari situ kita tahu bahwa penggunaan antara parfum dan deodoran itu berbeda tempatnya gitu. Nah setelah proses itu udah nggak bau, terus kan si Inam makin lama juga bulanannya semakin naik. Nah aku mentargetkan bahwa si Inam ini harus menaikkan levelnya di bajunya. Kan kalau kita lihat dulunya anak dari desa dengan bawa salin seadanya, bawa baju ganti seadanya, itu juga harus dirubah atau naik level lah istilahnya. Ya, aku menargetkan kalau udah punya tabungan lebih belanja baju. Nah sekarang ini aja baju baru loh. Ini aja baju baru. Ini baju baru terus bajunya anyar. terus. Nah setelah itu ternyata si Inam punya keinginan lagi. Yaitu kalau udah punya tabungan lebih, dia pengen punya sepatu Adidas gitu. Mereknya aja Adidas. Bukan Adinda. Mereknya Adidas. Nah, suatu ketika keinginan itu tercapai dengan ya jangka waktu yang cukup lama dan alhamdulillah sekarang tampilannya Inam udah beda banget sama yang dulu. Udah semakin istilahnya gantengnya bertambah. Itu sih Om. Ya, dan di sangar bocah-bocah guys keren-keren. Oke Cah, iki saya tak balik, aku tak malu nyangkem kok di antara mereka ya, Cah tak balik meneh saiki. Cah, ki Inam, aku di antara Inam karo Rifa ben katut nom iki lho. Terus dadi aku iki golek semangat mereka janjane. Tapi ngene, Rifa, iki sepatune Inam wis Adidas rum. Sudah Adidas. Ki Cah Adidas sah lho. Ki tenan kita sikilmu gak sikilmu gak ki. Dan bocah-bocah cah nom-nom ki. Itu Cah, jadi artinya begini. Proses kreatif itu kadang-kadang memang harus dilakukan dengan cara yang sesimpel. Ketika kita sadar bahwa ada satu kekurangan, salah satunya mungkin adalah bau badan. Dan di tempat kami, di teman-teman Omili yang sekarang yang bersama kami di jaringan rumah usaha, soal bau badan aja bisa diurus. Ternyata dalam kehidupan proses kreatif Omili itu, bau badan itu bisa menjadi apa namanya, tirakat atau apa ya jenis, iso jadi kutukan. Nah, iso jadi kutukan seseorang itu menemui titik-titik buruknya. Contohnya gini, misalkan gini, orang suka dengan wajahmu karena kamu kan ganteng, tapi bisa jadi problem ketika dekat dengan kamu, tahu-tahu skillmu bagus, gambarmu bagus, tahu-tahu ada sesuatu yang orang sadar yang jadi gangguan, tapi orang itu sulit mengungkapkan atau takut mengungkapkan, yaitu bau badan. Itu Cah, kadang-kadang bau badan bisa menentukan nasib kita. Maka hati-hatilah terhadap yang disebut kata
kesadaran mengelola diri itu. Nah, kesadaran mengelola diri tentang bau badan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh sangat serius. Kowe kan cerita begitu kowe benerke awakmu soal mulai benerke awakmu nganggo deodoran, terus kemudian mulai bau badan kowe mulai merasa percaya diri dan nyaman waktu itu. Kan kowe terus tok cewek, cerita dong. Lho ki serius iki. Itu tuh ya emang lucu sih, nggak tahu setelah itu tuh ya mungkin jadi titik awal sih Om. Kayak transformasi diriku sendiri ya itu secara penampilan, karena dulu kan aku bahkan pakaian panjang pun kayak celana jeans itu aku nggak pernah pakai, kayak ya emang kalau di rumah ya mungkin sarungan sama kaosan itu. Itu terus mulai peduli penampilan dan tahu ruang. Loh ini kan apa tuh di tempat kerja mosok ya aku sarungan, terus kalau di misalkan di pondok juga Om, nah masa ya aku pakai celana gitu. Nah jadi setelah peristiwa-peristiwa yang telah aku lalui itu, aku jadi menemukan kecerdasan ruang yang kayak ya itu tadi, kayak pakaian, bau badan itu tuh jadi bisa tak tingkatin lagi, bisa tak ubah menjadi lebih baik lagi gitu. Bisa apa tuh kayak beli baju itu kan sebagai apresiasi diri, apresiasi diri sendiri. Apresiasi diri sekaligus langkah untuk percaya diri. Cah 19 tahun lulus SMK, berarti berang tahun kepungkur? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu barusan lulus SMK, terus magang sama di tempat Riva 2 tahun. Sekarang pendapatannya per bulan, gaji bulanan itu piro Pak? Ngomong Mbak Ayu Surabopo. Saya enggak, dia si Inam kurang lebih 2,4. Tuh Cah, sebulan wis 2,4 juta. Belum banyak sih, tetapi setidaknya dia udah percaya diri kan. Dan kemudian sekarang bukan hanya itu, hari ini tadi ditentukan bahwa Inam menjadi pemilik dari studio yang dia bantu itu di Imagine. Itu katakanlah nggak tahu dikasih berapa persen Kak? 5%. Dikasih 5%, alhamdulillah kan pemilik. Nah, misalkan SO-nya berapa sih Kak? SO-nya sekarang 10 jutaan. 10 juta tambah lagi 5% ke 500.000. Makanya gue kudu jadi pemimpin. Nanti Mas Wahyu kalau bisa itu mbok geser, Mas Wahyu ben jadi pendamping dan Mas Riva jadi pendamping. Dah di situ kamu tinggal menentukan kamu punya pendapatan tuh gaji berapa per bulan. Dan jangan lupa terus dampingin adik-adik juga yang sekarang masuk ke pemaganganmu itu, dorong untuk mereka jadi pebisnis. Dan berikutnya adalah dirimu harus punya bisnis, nggak cuma 1, 2, 3, nggak boleh di jaringan rumah usaha kalau cuma punya bisnis 1, 2, 3, banyak teman-teman di sini, tahu Pak? Ya. Sekarang kamu gabung di jaringan rumah usaha kan juga belum lama juga, baru berapa tahun? OTW 3 tahun. OTW 3 tahun. November nanti 3 tahun. November nanti 3 tahun. Usaha yang sudah mapan kan berarti Imagine. Terus ini mulai rintisan Tamagon. Alba 1993. Yeah. Terus Ada lagi yang mau merintis Vanima. Coba itu ada project yang siap 3 dan sudah jalan semua nih di Fiverr, itu udah pada jalan. Yang sekarang Imagine kan sudah kamu tinggal Pak. Yeah. Nanti kapan-kapan kamu sharing di tempat pemilik minta kamu ya berbagilah, kita seru-seruan aja. Ini Cah, ini sebelumnya adalah penjual pulsa ya Kak? Iya betul. Nah, Jual pulsa sama jus. tapi alhamdulillah sekarang udah terus meningkatkan dirinya, level up terus, alhamdulillah. Pesa sementara ngono, yang selalu milik bilang selalu silaturahmi terus, cari ilmu terus, dan jaga kesehatan selalu. Ngono ya Cah, semangat. Semangat semuanya. Terima kasih Om. Makasih sama-sama.